Itu tuh dia ganti rugi semua tuh. Yang ini dia ganti rugi. Orang yang nanam pohon dan ada sekian satu orang 2 hektar, itu saya gaji setiap bulannya sampai pohonnya nanti besar. Kenapa? Ini sebuah kepentingan. Ada 2 dimensi yang ingin dilakukan di situ. Yaitu yang pertama adalah dimensi-dimensi alam yang harus terselamatkan. Yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi, di mana rakyat kita butuh uang. Dia berani ya, dia bilang gini ya, pegawai negeri ASN ketika masuk kantor semuanya, produktivitasnya turun. Gitu. Uang yang keluar banyak. Udah aja saya rumahkan setengahnya. Waktu saya rumahkan setengahnya, biaya listrik berkurang, biaya transportasi berkurang, bensin berkurang, ya. Ternyata produktivitasnya naik gitu. Kan berani itu dia gitu. Konflik sosialnya juga jadi rendah. Coba kita lihat ya gubernur-gubernur kita yang apa gitu ya. Harusnya bikin manifesto nih kita. Iya. Manifesto Guardian Ekonomi. Waduh, seperti manifesto Lucifer. Manifesto Nah, grassroots. Kami manifesto. Nanti saya bikinin Prof Begini ya. manifestonya. Ya, nanti Kita, dibikinin. kira-kira kami meyakini bahwa bumi, air, dan kekayaan, bukan kekayaan alam, seluruh kehidupan uh, bukan komoditas untuk dikuasai, melainkan titipan yang wajib dijaga. Wah, kan itu kan. Satu, gitu. Dua apa? Kalau Ekonomi tidak boleh menghabiskan sumber hidupnya sendiri. Setiap pemanfaatan harus wajib dipulihkan. Setiap keuntungan harus atau wajib meninggalkan kehidupan yang lebih utuh. Negara itu wali keseimbangan. Masyarakat penjaga. Kalau kalau Megawati bilang petugas partai ya. Nah, kita masyarakat itu penjaga harian. Jadi kita ngawasin. Jadi kedudukan kita seimbang sama si wali. Karena yang berhak ya untuk semua kehidupan yang sama kekayaan kita itu sebenarnya bukan kita, tapi generasi mendatang. Itu tuh pemilik sejatinya. Sampai berapa turunan. Tolong bikinin tuh manifesto Guardian Ekonomi Fund. Boleh, nanti aku bikinin Prof. Ekonomi penjagaan. Pokoknya ini ekonomi yang membuat manusia kaya tanpa membuat bumi miskin. Polaritas-polaritas kayak gitu, bro. Siap. Ya, bikin deh manifestonya. Mungkin dia bisa gitu ya, bikin secara umum, lalu bikin rumusin Guardian ekonominya itu sektor per sektor, bro. Ya, sektor per sektor tapi harus harmonis gitu. Di sisi pertambangan, pertanian, ngerti nggak? Itu kayak politik ekonominya gitu. Iya. Nah, terus kalau bisa yuk bikin indikator pengganti PDB. Wah, jadi sejahtera kosmik. Kita ini kan beyond spirituality nih kan. Iya, benar Indikator Prof. sejahtera kosmik pengganti PDB. Udah kebayang. Nanti aku bikinin. sejahtera Ini ya, kosmos. you bisa bikin ya Guardian Ekonomi ini bro, you punya itu ya. Kalau kita bikin manifesto itu tuh sebagai buku loh. Bisa bikin pasal-pasal kebijakan. Nah, you harus bikin juga kerangka gebrakannya bro. Benar nggak? Kan ini harus ngegebrak bro. Iya. Nggak bisa kita sampaikan naratif gitu, nggak bisa. Kerangka gebrakan. Kalau gebrakan sekarang yang mau saya lakuin itu bareng Pak Kun kan bikin koperasi dulu. Nanti dibikin sistemnya Prof. Nanti koperasi-koperasi yang sudah ada, yang jalannya ya yang tidak berjalan lancar lah, kita drop sistem itu gitu. Nanti kita integrasikan sampai keseluruhan seluruh Indonesia tuh jaringan koperasinya itu terintegrasi semua. Di situ baru kedaulatan dari perekonomian rakyatnya itu bisa muncul gitu. ya, saya sepakat dalam hal ini. Dan perlu diketahui bahwa kekayaan alam kita itu ada dua. Kekayaan yang diperbaharui dan kekayaan yang tidak bisa diperbaharui. Yang saat ini kan terpaku pada kekayaan yang tidak bisa diperbaharui. Tambang-tambang dan lain-lain itu yang akan habis kan.
Tapi yang paling krusial ke depan itu adalah kekayaan yang diperbaharui. Nah, ini yang perlu dijaga kontu kesinambungannya lah dalam kehidupan bermasyarakat yang tadi Prof omongin itu. Nah, itu yang harus dimanifestokan. Venezuela itu udah jalan dari beberapa, ya hampir 2 dekade lah. Cuma kan dia terpuruk juga karena pressure dari Amerika saat itu. Dia kan Amerika Latin. Tapi ya karena mereka saat itu berpikir bahwa minyak bagi mereka itu akan habis. Jadi mereka sudah beralih ke yang namanya kekayaan yang diperbaharui itu. Hmm. Nah, saya kira perlu manifesto penegasan dalam hal ini. Karena ini sebenarnya bukan ilmu baru sih, ilmu lama juga yang memikirkan tentang lingkungan dan kesinambungan ekonomi politiknya. Hmm. Nah, itu nanti diiniin tuh, didiskusikan dengan Kang Topan untuk melahirkan sebuah manifesto. Kemudian Ya, langkah-langkah apa yang perlu dari manifesto itu akan melahirkan tindakan konkret yang mau dilakukan apa. Jadi itu akan walaupun ada pertentangan dan nampaknya lambat, tapi pasti gitu. Karena yang dihasilkan adalah pemikiran yang original dari suara rakyat. Kira-kira begitu sih. iya sih. Kalau Daniel kan cenderung untuk merusak, menghapuskan ya dan ya sekaligus ya ini harus dirusak dulu, betul nggak? Enggak, maksudnya kalau emang dengan cara tadi itu memang udah nggak bisa karena udah sangat terstruktur banget budaya jahiliyah itu di negara ini. Ya satu-satunya cara itu gitu. Cuman kalau yang kita bicarakan ini kan kita mau coba dulu apakah ini nanti efektif atau enggak. Serapi-rapinya kita bikin rencana ternyata masih kalah sama sesuatu yang udah terstruktur ratusan tahun bahkan mungkin sebelumnya ya satu-satunya cara hancur itu. Tapi saya masih ada harapan sih sebenarnya. Apalagi kalau tadi seperti yang eh, sempat saya diskusikan sama Bro Topan di Room Beli Jimber itu tentang dibenerin dulu itu pemaknaan-pemaknaan yang udah melintir kemana-mana gitu. Terus permainan kata-kata yang ngebentuk persepsi jadi salah gitu. Eh, Eh, ya kalau gitu ya kaitan sama profesi persepsi yang salah itu, kalau saya lihat gini ya, bro, kita bisa bikin urutan-urutan langkah yang strategis gitu ya. Memang nggak bisa sekaligus ya, bertahap ya, tapi realistis ya. Nah, kita mulainya lihat retakan-retakan kecil itu, bro. Ya, ada retakan-retakan kecil, sistemnya jadi bergeser. Contohnya tadi, ya, pasal 33, ya kan persepsinya dulu dan tadi Tovan bilang language-nya dulu. Dari kekayaan alam, kita rubah jadi aset hidup. Udah berubah tuh, bro. Betul nggak? Penguasaan kita ganti dengan perwalian. Nah, mulai yang kecil-kecil gitu, retakan-retakan kecil gitu. Mulai dari situ. Misalnya juga dari pertanyaan pertama, berapa sih untungnya kita ini? Kita ganti. Apa sih yang rusak dan siapa yang menanggung kalau begini? Kita nggak bicara untung. Jadi ini kan pola pikir kan yang mau dirubah. Nah, jadi mungkin istilah-istilah seperti wali generasi gitu, nah, itu juga harus dimasukin tuh. Guardian ekonomi, hutang ekologis, ya, kayak gitu-gitu kan memang ada tuh istilah-istilah kayak gitu, hutang ekologis. Bermain di language juga, Van. Dia kan udah menganalisa dari language. Nah, eh, targetnya akademisi, masyarakat adat, mahasiswa, komunitas hukum-hukum progresif. Jadi, tanpa kita menguasai narasi tadi, yang seperti Topan bilang, hukum tidak akan bergerak, bro. Nah, kita harus ngerti banget tuh. Kenapa kita bilang bukan penguasaan, tapi perwalian. Menurut gua debat-debat kayak gitu seru sih. skema tadi skema eh, mengkondisikan pikiran dan sudut pandang manusia dengan cara eh, mengacaukan makna kata itu kan ternyata
bukan cuma terjadi di sini, Prof. Itu udah terjadi sejak lama. Berapa hari lalu saya lupa, saya sempat share video eh, grup di grup kita di WA. Ya, kalau nggak salah di video itu tuh tahun 1968 di Eropa atau di Amerika, eh, apa namanya, sub bidang studi bahasa, ya, pelajaran etimologi itu sengaja dihilangkan, Prof. Hmm. Padahal kan yang mencatat makna awal, mulai dari rootnya itu kan etimologi, bukan kamus kosakata. Kalau kamus kosakata itu malah ngikutin ini makna yang udah berubah. Nah, itu penting juga kayaknya tuh pelajaran etimologi bahasa dimasukkan ke kurikulum sekolah lagi. Jadi Ya. apalagi kan sekarang kan eh, anak-anak itu udah pakai gadget untuk cari informasi tuh. Nah, waktu mereka cari informasi di internet misalnya ingin tahu tentang sesuatu, terus mereka banyak kata-kata yang mereka nggak ngerti. Akhirnya mereka mungkin tanya sama temennya atau orang tuanya, dikasih tahu penjabaran dari kata tersebut udah ngikutin makna yang salah. Tapi kalau diajarin etimologi, waktu mereka nggak tahu, mereka akan buka kamus etimologi, Prof. Dari situ mereka jadi tahu makna akarnya, makna awal sebelum Ah, melintir. itu kan di sekolah. Ya, coba lihat pidatonya Dedi di depan pramuka. Dia bilang, jadi ibu guru kalau ada hari pramuka, kalau anak-anak murid-murid pakai baju pramuka, tidak pernah mereka boleh masuk kelas, harus di luar kelas, dia bilang. Wah, itu kan udah baru kan? Ya, harus tahu cara membersihkan irigasi, harus tahu cara nanam itu. Dia tuh ada gebrakannya tanpa dia merubah pasal 33 ya. Dia dia waktu dia ngomong gitu gue lihat gitu ya. Dia tuh menguasai narasi itu si Deddy Mulyadi itu ya. Nah, lalu sudah itu dia kan gebrakannya gitu, gebrakan kesadaran. Lalu fase duanya dia bikin entry point ya, yang legal. Dia bikin gebrakan hukum. Ya, misalnya dia masuk ke sistem tanpa mengubah undang-undang dasarnya. Dia masuknya apa? Dia masuknya ke Perda. Daerah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia kan masuk ke Perda kan? Ya, lingkungan ditata. Ini eh, orang yang di bantaran kali harus disingkirkan. Dia bikin pakai Perda tuh. Dan dia pakai duit APBN atau pakai duit APBD, gue nggak tahu tuh ya. Jadi dia bikin peraturan daerah yang menjaga guardian. Coba deh perhatiin. Kau kan nggak perhatiin ada yang itu ya. Saya sejak saya tanya bagus si siapa si Kecoa atau si Deddy, saya perhatiin dia gitu. Tadinya saya pikir dia hanya konten aja, jualan konten. Tapi waktu gue lihat ya ada isinya gitu. Dia bikin perda-perda yang benar-benar melindungi fanatik agama dia itu hukum alam tuh. Ya. Lalu Siapa, Prof? Siapa? banyak situs-situs kosmologi yang yang dia jaga kan kayak seperti apa di Gunung Parang gitu ya. Eh, dia mengembalikan, dia mendorong legal standingnya alam gitu ya. Dan komunitas adat. Nah, jadi target dia itu dia bikin perda jadi jurisprudensi. Kalau udah jadi jurisprudensi itu akan jadi presiden nasional. Bayangin waktu dia pergi ke Padang, Sumatera Barat, ada malapetaka gubernur Sumatera Barat nggak ngapa-ngapain, bro. Dia tuh yang datang ke sana tuh bener nggak? Kemana-mana tuh dia. Iya. Lu kan jadi kritik, lu gubernur Jawa Barat ngapain lu bantu-bantu daerah situ? Wah, dia jawab, orang Sunda ada 60.000 tuh di situ dan mereka kan rakyat kita. Jadi memang berubah, hukum berubah bukan dari atas, bro. Ini juga ada hukum berubah. Hukum berubah itu dari presiden. Tadi sebelum saya ke sini ya, saya lihat satu video ya, ada polisi di Amerika ya. Dia lihat ada perempuan hitam habis belanja dari supermarket, lalu punya mobil bagus, ya, mobilnya mahal. Dia buka ini bagasi belakangnya, dia masukin makanannya apa belanjaannya. Terus ada polisi datang. Polisinya profiling kan, profiling, ah ini orang negro, hitam, pakai mobil bagus, perempuan. Lalu dia bilang, pokoknya sama dia dibikin sedemikian. Padahal ini adalah federal judge. Dia jadi
hakim federal lagi dia, hakim federal. Jadi akhirnya polisi ini memborgol dia. Kalau dia sudah bilang kamu melanggar amandemen, kamu melanggar ini, kamu akan menyesal nanti. To cut the story short, dia dibawa ke kantor polisi, diborgol. Akhirnya kepala polisinya tahu dia itu siapa. Dia nggak stop di situ. Kejadian itu kan preseden kan, preseden disebar di seluruh Amerika sehingga apa? Itu menjadi law, bro. Jadi polisi itu cara mengapproach orang gimana ini hanya dalam tempo 8 bulan. Lalu gue lihat ya, ini dia dari sebuah presiden bisa jadi kayak gitu. Nah, coba kita lihat, ini ada presiden bencana alam yang cukup besar. Perubahannya gimana? Kita tes aja. Kita lihat signifikan nggak? Apa pernah ada presiden lagi di kita yang merubah? Ada nggak peristiwa? Misalnya kejadian di Toraja, presiden tapi nggak merubah. Harusnya kita eksploitasi kan itu. Gimana? Jadi hukum berubah tuh dari presiden ya. Misalnya kejadian, waktu di Nepal. Di Nepal tuh. Itu kan ada presiden nasional tuh. Sampai apa menteri-menterinya ditendang, dia apa. Berubah sekarang, bro. Pemerintahannya beda, yang diangkat sebagai prime minister itu perempuan ya, bekas hakim agung. Jadi memang gue lihat tuh dari presiden ya. In a way you benar juga, Daniel. Ini harus ada gerakan yang gitu ya, gebrak gitu ya. Harus Iya, ada. kalau kalau ide saya tadi kan gini, bro. Logikanya gini. eh Pemelintiran makna kata, permainan kata-kata yang dilakukan itu kan meracuni pikiran. Lah, kecerdasan linguistik itu antidotnya. Terus salah satu ingredients dari kecerdasan linguistik adalah pemahaman etimologi, itu salah satunya. Kalau enggak kita diperdaya dengan kata-kata terus, bahkan itu tadi Undang-Undang Nomor 33 itu, Diperdaya. iya kan, itu kan membentuk persepsi jadi ke arah tadi itu eksploitatif, menganggap itu jadi komoditas yang bisa apa namanya, dijadikan barang dagangan, bukannya malah dilestarikan. Itu ibarat orang dikasih warisan sebidang tanah, bukannya dikelola, ditanami, eh, apa, buat peternakan biar menghasilkan sesuatu, malah tanahnya dijual gitu, dikerukin, dijual, kan gila. Bukan bukan sekedar bodoh, itu gila, itu sakit jiwa. Harusnya ada pendidikan hukum alamnya. Saya jujur, ini ada sayuran tapi tetap saya kritik. Apa yang dikritiknya adalah mohon engkol, wortel, kemudian buncis, yaitu tanaman yang dibawa oleh Belanda. Itu makanannya orang Eropa. Di orang Indonesia nyebutnya sop. Nah, ini tanaman Eropa dibawa. Dan memang ini tanaman itu harus nyari daerah dingin. Jadi kalau ini terus berkembang dan dipacu produksinya, saya katakan nggak usah waktu lama, Pak. Gunung di Jawa Barat rontok semuanya. Kenapa? Tanaman ini sekarang sudah naik ke arah Cikurei. Tanaman ini sudah naik ke arah Gunung Wayang, ke arah Gunung Windu. Dan itu saya berkomitmen siang ini mau saya kumpulkan untuk nggak boleh lagi alih fungsikan lagi tanamin kopi, tanamin duren, tanamin kayu-kayuan, tanamin teh. Udah saya biayai oleh provinsi. Kenapa? Kalau provinsi mengeluarkan 1 triliun itu kecil, kalau bencana lebih dari segitu yang harus dikeluarkan.